Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dia akan mati, dan dia bahkan tidak tahu situasinya. Dengan raungan panjang, orang lain keluar dari langit. Dia bertubuh kekar, dengan momentum yang luar biasa, dan cukup tampan dan tidak terkendali. Itu adalah putra suci dari Renwang Mansion. Zhou Wusheng juga melirik pengunjung dan berkata, "Saudara muda Qin, orang ini adalah putra Raja Renwang." Meskipun dia bukan reinkarnasi dari orang kuat kuno, dikatakan bahwa orang ini memiliki darah raja manusia di tubuhnya. Nenek moyangnya adalah raja kuno surga, dan kekuatannya sangat menakutkan. Tanpa diduga, putra suci darah dan putra suci raja manusia ada di sini. Kali ini Guanghan Mansion kita dalam masalah, tapi untungnya, kedua orang ini bertindak sendiri. Dengan begitu banyak dari kita, bukan berarti tidak ada peluang untuk menang. Ucap Su Yue juga metransmisikan suara. Saat ini putra suci darah dan putra suci raja manusia melambaikan tangan mereka, kekosongan di belakang mereka terkoyak. Ternyata itu adalah gulungan ruang angkasa. Tidak ada yang memperhatikannya sebelumnya. Dari gulungan itu, muncullah putra dan putri suci yang bermartabat. Master super dari dua mansion besar. Melihat adegan ini, wajah para orang suci dan putri Guanghan Mansion semuanya berubah. Mereka mampu tetap tenang sebelumnya, karena Guanghan Mansion mereka memiliki keunggulan dalam hal jumlah. Bersama-sama, mereka mungkin tidak takut pada putra suci darah dan putra suci raja manusia, tetapi sekarang lawan juga sangat menakutkan, dan hati semua orang tiba-tiba tenggelam. Hahaha, putra suci darah, putra suci raja manusia, orang-orang di Guanghan Mansion benar-benar naif, dan mereka bahkan tidak menyadari bahwa mereka akan mati. Ucap seorang anak suci dari istana Raja Renwang tertawa, dan melirik banyak orang suci dan putri istana Guanghan di bawah, seolah-olah melihat sekelompok semut. Selain itu, di sekitar kekosongan Qin Chen dan yang lainnya, seberkas cahaya bersinar, dan samar-samar terlihat bahwa di antara pegunungan yang jauh, ada pola formasi yang menakjubkan yang menutupi Qin Chen dan yang lainnya. Jelas, pihak lain telah mempersiapkan ini dan telah merencanakan untuk waktu yang lama. Putra suci Raja Manusia berkata, "Tentu saja, terima kasih kepada saudara-saudara dari Istana Tianshan. Tanpa bantuan mereka, kami tidak akan menghitungnya dengan akurat." Keluarlah saudara Tong Hu, dan semua orang dari Istana Tianshan, bergabunglah dengan pasukan kami. Ucap Renwang Sengzi berkata dengan ringan ke arah kekosongan di suatu tempat. Tiba-tiba, sekelompok orang suci yang kuat muncul dalam kekosongan dan ruang berfluktuasi. Bukan orang lain yang memimpin mereka, tetapi kelompok Tong Hu di Istana Tianshan yang sudah lama berpisah dari Qin Chen dan yang lainnya. Tong Hu, kamu bahkan berkolusi dengan Sueyang Mansion dan Renwang Mansion untuk membingkai Guanghan Mansion kami. Ucap Wei Siking dan wajah semua orang berubah. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti mengapa keberadaan mereka di Guanghan Mansion ditemukan. Orang-orang di Tianshan Mansion semua tersenyum mengejek di wajah mereka, dan putri suci itu berkata dengan muram, "Salahkan Qin Chen dari Guanghan Mansion. Karena telah mencuri urat suci milik Tianshan Mansion kami dan memeras kami, apakah menurutmu Tianshan Mansion kita mudah diganggu? Kali ini istana Tianshan kita bersatu dengan para dewa darah dan yang lainnya. Untuk memberi Anda pukulan pemusnahan, setelah persidangan surga ini, tidak akan ada lagi anak suci dari Guanghan Mansion yang akan hidup. Semua akan menjadi esensi ajaib kami, tidak hanya Anda. Ketika persidangan selesai, seluruh Guanghan Mansion akan dianeksasi oleh berbagai provinsi kita dan menjadi sejarah." Dengan seringai di wajahnya, Tong Hu berdiri di samping putra suci darah dan Renwang Sengzi. "Oke, saudara Tong Hu, jangan bicara omong kosong lagi,
Saya berdua akan berurusan dengan Zhou Wusheng dan Wei Siking. Saudara Tong Hu, Anda pergi dan berurusan dengan Qin Chen. Pastikan untuk tidak membiarkan satupun yang melarikan diri, yang terbaik adalah membunuh di tempat, ucap Ren Wang Shengzi berkata kepada Shen Zhao Shengzi dan Tong Hu. Tatapan putra suci darah jatuh pada Qin Chen, dengan sarkasme dan penghinaan, seolah melihat sepotong sampah. Saudara Tong Hu, bukankah Anda mengatakan bahwa Qin Chen sangat kuat? Serahkan dia padaku. Anda pergi untuk berurusan dengan Su Yue. Ucap Ren Wang Shengzi mencibir. Orang-orang itu berbicara dengan bebas, memperlakukan kelompok Qin Chen sebagai barang-barang di dalam tas. Qin Chen, situasinya mendesak. Kekuatan Anda sangat kuat, segera pimpin yang lain untuk melarikan diri dengan cepat. Kumpulkan master yang tersisa dari Guanghan Mansion kita dan cari bantuan. Bisik Zhou Wusheng dan Wei Siking luar biasa serius. Mereka mengguncang tubuhnya, melindungi semua orang, dan menyampaikan pikiran ilahi mereka kepada Qin Chen. Di mana ada begitu banyak omong kosong, jika kamu membunuh orang-orang ini secara langsung, itu akan berakhir. Jawab Qin Chen tetap tenang sepanjang proses. Merasakan mata semua orang tertuju padanya, dan kemudian dia melangkah keluar dan mencibir. Jika ada pemuda ini, tidak ada yang harus melarikan diri. Jika melarikan diri, akan ada begitu banyak masalah di masa depan. Mendengar itu, Zhou Wusheng dan Wei Siking terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Qin Chen akan mengatakan pernyataan arogan dan mendominasi seperti itu. Apakah orang ini gila? Hahaha. Apa aku tuli? Atau aku salah dengar? Apa yang dikatakan anak ini? Melihat Qin Chen berdiri seperti ini dan mengucapkan kata-kata besar seperti itu, putra suci darah, putra suci raja manusia, dan Tong Hu tercengang, dan kemudian mereka semua tertawa. Ini adalah salah satu lelucon paling lucu yang pernah saya dengar dalam hidup saya. Seorang pemuda yang baru bergabung dengan Tian Gong sebenarnya mengatakan dia akan membunuh kita semua. Itu sangat konyol, ucap Ren Wang Shengzi berjalan selangkah demi selangkah. Tubuhnya bergetar, dan napas raja manusia yang luar biasa meresap, dan akhirnya berubah menjadi bayangan telapak tangan yang mencapai langit, diringkas menjadi semburan yang dahsyat menuju Qin Chen. Qin Chen masih berdiri diam, dari atas kepalanya, muncul cahaya pedang, seni pedang dan ki pedang yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi sungai. Sungai itu runtuh, di mana suasana membunuh dan kehancuran meresap, seolah-olah memotong peradaban. Energi pedang besar menembus langit, dan ki raja manusia yang agung langsung terbelah menjadi dua dan robek. Ini adalah teknik kendo tertinggi Qin Chen. Sejak Qin Chen menerima warisan dari Master Pedang Abadi, dia telah mengembangkan keterampilan pedangnya dengan cepat, dan buku asal telah dipadatkan di tubuhnya. Di antaranya, ada bab peradaban pedang, membentuk peradaban ilmu pedang unik yang dia pahami. Ilmu pedang macam apa ini? Apakah itu pedang pembunuhan, atau 10.000 pedang penghancur? Tidak, ini bukan lagi trik kendo, tetapi kekuatan magis kendo, itu begitu kuat. Saya merasakan peradaban kendo yang luas darinya, dan merasakan pembunuhan, kehancuran, dan kekacauan tanpa akhir. Gumam putra suci Ren Wang, tubuhnya mundur lagi dan lagi, ki raja yang tak terhitung jumlahnya runtuh, dan cahaya dao menyapu kemana-mana. Selain itu, niat pedang yang ganas masih menebas di kejauhan. Qin Chen mengambil langkah, mengangkangi jarak ruang, dan langsung datang ke depan Raja Ren Wang, dan meledakkan sebuah pukulan. Dengan pukulan ini, seluruh tubuh aura kuno liar Qin Chen langsung melesat ke langit. Dia seperti raja kuno yang liar. Di belakangnya, suasana membunuh muncul, luas dan kuat, dan itu juga terintegrasi dengan suasana kehancuran, suasana kekacauan, dan kombinasi dari tiga dao untuk membentuk jalan abadi. Kemudian, Ren Wang Shengzi meraung, Raja Manusia memunculkan sayap di punggungnya, tinggi dan perkasa seperti dewa. Dunia diledakkan dari retakan yang tak terhitung jumlahnya.
Kejutan itu menyebabkan banyak orang suci di sekitarnya mati-matian mundur, mata mereka ngeri. Wah, kamu memaksaku untuk menampilkan sayap Raja Manusia, dan kamu bisa bangga mati di bawah tinjuku. Ucap Raja Manusia agung dan tinggi, dan suaranya sangat dingin. Pada saat ini, di sayap putih itu terus-menerus menyerap kekuatan tak terbatas, dan bahkan aura kuno Qin Chen tidak bisa menyerang sekaligus. Aura pedang yang meresap jatuh di atasnya, berdentang, tetapi tidak bisa menembus pertahanan sayap raja. Qin Chen menatap sepasang sayap itu, dan tubuhnya bergetar, dan aura kuno yang tak terbatas memenuhinya, membentuk pusaran udara. Seluruh tubuh Qin Chen dipenuhi dengan atmosfer kuno. Apakah itu Qi kuno? Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Ini pertama kali saya melihat pusaran magis yang begitu menakutkan. Dapatkah itu menahan pukulan pembunuh saya? Ucap Sengzi Renwang acuh tak acuh, pelangi ilahi mekar di matanya, kekuatan magisnya melonjak, tangannya terus-menerus menampilkan berbagai kemampuan magis, dan dia telah memainkan serangkaian aturan Dao. Sebuah tinju melintas dan itu meledak langsung ke kepala Qin Chen. Qin Chen mundur, berdengung, dan di atas kepalanya, pagoda 7 harta karun Glasir tiba-tiba muncul. The Seven Treasure Glazed Glaze pagoda terbakar dan mendarat tiba-tiba, menahan pukulan pria itu. Setelah Qin Chen memblokir pukulan itu, seluruh tubuhnya penuh cahaya, dan sebuah buku samar-samar melintas di tubuhnya. Itu adalah buku asal, bersinar melalui masa lalu dan sekarang, mengumpulkan semua kekuatan magis dan kekuatan di dunia. Qin Chen menggabungkan kekuatan supernatural asal dengan aura kuno Dewa Sunyi, dan meledak dengan kekuatan yang sangat kuat. Kekuatan magis apa ini? Ucap Raja Manusia tercengang. Sepertinya saya telah melihat asal mula langit, asal mula alam semesta. Bagaimana bisa begitu agung? Mengapa kekuatan manusia dapat mengubah perubahan alam semesta? Gumam Renwang Senzi. Sebelum dia terkejut, Qin Chen sudah menekan, membawa kekuatan tertinggi, dan segera ditekan. Di bawah tekanan itu, armor bulu suci putih di sekujur tubuhnya meledak dan hancur. Kekuatan mengerikan itu tak tertahankan. Renwang Sengzi hampir berlutut di bawah tekanan ini, pori-porinya tercekik, dan dia tidak bisa menyerap energi suci surga dan bumi lagi. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan, dan dia mendorong telapak tangannya ke Qin Chen. Kekuatan destruktif meletus dari seluruh tubuhnya, terutama sepasang sayap putih di belakangnya. Tiba-tiba dia mengepak dan berubah menjadi 2 garis yang bisa menembus ke tubuh Qin Chen. Hancurkan untukku, teriak Qin Chen turun dari langit, menutupi dengan tangannya yang besar, menekan, memainkan kekuatan magis asli. Ada ledakan besar di dunia, dan semua orang kuat di sekitarnya mundur dengan gila-gilaan. 3 kekuatan utama, orang-orang dari Guanghan Mansion, tidak tahan dengan kekuatan ini, dan setelah terkejut, mereka mundur satu demi satu. Kekuatan yang sangat kuat. Apa aku tidak salah? Bagaimana Qin Chen bisa begitu kuat? Tidak, kita tidak bisa mendekati medan perang sama sekali, itu terlalu kuat. Ucap orang suci dari Sueyang Mansion, Renwang Mansion, dan Tianshan Mansion semuanya meraung lagi dan lagi, ingin mendekati medan perang, tetapi mereka masih tidak bisa mendekat. Jeritan terdengar, dan semua orang melihat tangan besar Qin Chen langsung meraih sepasang sayap Raja Manusia, dan merobek sepasang sayap itu dari belakang. 2 lubang darah besar muncul di belakang Raja Manusia, dan darah menyembur keluar dari sana, mewarnai langit menjadi merah. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.